Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar? Oh iya. Bangkit berdiri dulu kalau gitu, saya undang jemaat Tuhan, bangkit berdiri. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Saya yakin setiap dari kita semua di tempat ini, kita ada sampai sekarang ini semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap jemaat Tuhan, biarlah saat ini kita datang ke hadapan Tuhan, kita naikkan rasa syukur kita nyatakan, oh Tuhan Kau sungguh sangat baik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Ibadah ini sepenuhnya adalah milik-Mu Tuhan. Kau bawa setiap dari kami Tuhan di tempat ini, untuk kami Tuhan bersekutu intim dengan Engkau Tuhan. Untuk kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau tanggalkan Tuhan segala sesuatu yang membebani kami Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang urapi setiap dari kami semua Tuhan. Biarlah sepenuhnya ibadah ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang mau buka ibadah ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan, mari kita naikkan pujian ini.
yang layak Tuhan. Terima segala hormat pujian kami Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Dan saat ini Tuhan, setiap dari kami Tuhan, kami mau meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saya dan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan Hosana. 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 Jemaat Tuhan, hanya Dia yang layak. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Jemaat Tuhan saja katakan layak dipuji, disembah. Kau Jemaat Tuhan sekali lagi katakan layak dipuji, disembah. Engkaulah Tuhan, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar ya Tuhan. Kau yang layak. Terima segala pujian. Sama-sama katakan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terus. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terus. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi katakan, nama-Mu besar termulia. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, shalom. Mari berikan salam dulu, kiri kanan, depan belakang. Katakan, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Sebagai umat pilihan
meninggikan panji Tuhan. Yes, semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar berjalan. Tuhan seumur hidupku. Katakan, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan. Katakan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar berjalan bersamaku. Tuhan seumur hidupku. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melakukan segala perkara yang besar. Sama-sama. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar berjalan bersamaku. Tuhan berjalan bersamaku. Tuhan, sekali lagi katakan, berjalan bersamaku. Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Semua percaya bahwa Yesus Kristus adalah kuat kita? Semua percaya? Woo! Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu depan di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Ya, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Ada amin semuanya? Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau
Dengan iman katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Ya, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Semua yang percaya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan iman kita katakan, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Ya. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Jemaat Tuhan lagi ya, sekali lagi ya. Kaulah kuatku ya. Kemenanganku. Mari semua dengan iman sama-sama kita katakan. Woo! Ya! Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Sekali lagi katakan. Sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Woo. Masih semangat puji Tuhan kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Yuk sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu tanpa berlama-lama, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah tanpa berkhawatir, sebab Dia sanggup. Semua siap? Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi baginya. Jemaat Tuhan saja katakan. Angkatlah. Yes. Sama-sama kita katakan haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi baginya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi baginya. Mari kita bertepuk tangan sama-sama mengikuti irama musik. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu hadir dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang kuat dan penuh kuasa. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk kita menerimakan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena salib-Mu Tuhan. Kau memberikan kami hidup yang baru Tuhan. Darah-Mu menyucikan, memulihkan hati kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau nyatakan bahwa hanya Engkau-lah segalanya dalam kehidupan kami. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Dengan iman katakan, kami percaya Engkau yang berkuasa Tuhan. Di hidupku, lebih lagi kita katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku, di hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Katakan, percayalah, apapun bebanmu, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Di hidupku. Di hidupku. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, siap mengurapi dan melawat kami semua. Kami percaya kami ada hari ini semua karena salib-Mu. Engkau yang sudah memberikan kami hidup, Engkau yang sudah memberikan kami kemenangan, Engkau yang sudah sembuhkan sakit penyakit kami, Engkau yang sudah pulihkan kehidupan kami. Dan kami percaya kami menerima kuasa daripadamu, dan kami menerima tanda-tanda ajaib daripadamu untuk kami menghadapi segala kehidupan kami bersama dengan Engkau, dan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu kami ada hari ini. Kami memuji, menyembah Engkau. Kami membawa persembahan korban syukur kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus baik dan sangat baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Buka hati kami, biarkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Dan firman itu jatuh di tanah yang baik, berbuah 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Hidup kami menjadi saksi, hidup kami berbuah, hidup kami berdampak, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah ada dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun setiap kami yang hadir, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Hari ini hari yang luar biasa buat kita. Karena setiap hari buat anak-anak Tuhan harus menjadi hari yang luar biasa. Karena setiap hari-hari kita ada Roh Kudus, ada Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak sendirian, kita tidak kesepian, kita tidak mengalami pencobaan, ujian sendirian. Tapi ada Roh Tuhan yang sudah dicurahkan buat setiap kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya hari ini. Kiranya setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan hari ini saya memberikan satu tema kepada setiap kita adalah pergi untuk kembali. Setiap kita biasa kalau keluar rumah pasti kita ingat rumah kita. Di sini ada Bapak Ibu yang kalau udah keluar rumah lupa rumahnya, lupa istrinya. Ya, di luar sana banyak, tapi tidak boleh ada di sini. Amin. Yesus Kristus sudah pergi ke surga dan Dia menyediakan tempat untuk kita. Hari Kamis kemarin kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kenaikannya ke surga sungguh satu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Hanya Yesus Kristus yang dapat mengerjakan kuasa dan tanda-tanda ajaib dalam setiap kehidupan kita. Ada PPT-nya bisa ditampilkan buat setiap jemaat. Sambil menunggu ya. Pergi untuk kembali. Bisa di next slide. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai ayat yang pasal pertama ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga
meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perkataan ini adalah perkataan dari malaikat yang ada bersama-sama dengan murid Yesus saat itu ketika mereka menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Saat Yesus naik ke surga dan mereka melihat langit itu kosong. Mana Yesus? Kemana Yesus pergi? Seakan-akan mereka menatap langit yang kosong. Langit yang tidak ada harapan karena Yesus pergi. Namun malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea." Hari ini firman Tuhan ini akan disampaikan kepada setiap kita. Hai jemaat GBI Sungai Yordan. Katakan, mengapa kamu melihat ke langit yang kosong? Dia, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hari nanti kita akan menanti kedatangan Kristus kembali. Dan sebelum dia datang kembali, dia ingin setiap hidup kita dipulihkan. Bilang kiri kanan, kamu harus dipulihkan. Ya. Entah hati kita, hidup kita, karakter kita, keluarga kita. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi sebelum Yesus datang kembali, Yesus ingin pemulihan terjadi. Dimulai dari keluarga kita. Yerusalem adalah keluarga inti kita. Seperti tema yang disampaikan untuk kita semua dan untuk saya untuk sampaikan kepada Bapak Ibu. Tema hari ini tentang keluarga. Ya, kita mau belajar tentang keluarga kita yang dipulihkan. Kita harus mengalami keluarga yang mengalami jamahan kuasa Roh Kudus lewat peristiwa penting memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia ingin setiap kita mengalami pemulihan dalam segala bidang. Dan pemulihan itu harus terjadi dimulai dari pribadi dan keluarga kita. Next slide. Ya, mari kita lihat satu slide yang akan ditampilkan. Bahwa sebelum kedatangan Yesus, dia berjanji untuk mengutus Roh Kudusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus naik ke surga, kita tidak lagi menatap langit yang kosong. Tapi Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu harus aktif, tidak boleh pasif. Roh Kudus itu harus kita hidupkan. Jangan sampai padam, jangan sampai roh itu tertidur. Dan kita gak bisa bilang, ya udah diajak ngopi aja. Roh Tuhan beda dengan roh kita. Kalau kita lagi ngantuk, kita bisa dikasih kopi, melek matanya. Tapi Roh Kudus yang tertidur, dia harus dibangkitkan. Dengan apa? Membangun hubungan dengan Tuhan kembali. Dan itu satu perjuangan, itu satu cara. Dan tidak ada cara yang lain kalau kita ingin melihat pemulihan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Dan kita harus memiliki roh yang penuh kuasa, roh yang disertai oleh Tuhan, roh yang memiliki kekuatan dari Allah, supaya apa? Supaya kita kuat menghadapi segala situasi, keadaan, kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita, dalam pekerjaan, maupun dalam pelayanan setiap kita. Sehingga dalam firman Tuhan yang mencatat segala sesuatu yang dicatat hari ini dikatakan bahwa sebelum kedatangannya kembali, Yesus berjanji mengutus Roh Kudusnya dalam keluarga kita. Dan keluarga adalah tempat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Kita semua gak ada yang tidak berasal dari keluarga. Kita semua dilahirkan dari papa mama kita. Dan kita gak bisa memilih siapa orang tua kita. Tetapi hari ini siapapun orang tua kita, kita gak perlu sesali. Kita harus percaya ada rencana Tuhan ketika saya lahir di keluarga yang saya sudah dibesarkan sampai saat ini. Jadi keluarga adalah tempat yang Tuhan siapkan
untuk kita bisa menabur, untuk kita bisa menanam nilai kehidupan. Sehingga Alkitab mengajarkan kepada para orang dewasa, para orang tua, calon orang tua, supaya ketika kelak nanti kita punya anak-anak, atau kita yang sudah punya anak-anak sekarang, mengajarkan anak-anak kita berulang-ulang apa yang kita diajarkan? Firman Tuhan. Sebab hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat mendatangkan sukacita bagi para orang tua ketika dia menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak mereka. Mari kita buka firman Tuhan ini dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ke-7. Biar lebih melekat ya. Kalau ada orang tua di sini yang punya anak-anak di sini, mari kita baca. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ke-7, firman Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi dalam segala tempat usahakanlah ajarkan anak-anakmu berulang-ulang, yaitu kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka tumbuh dalam iman. Supaya mereka tidak dirampas masa depannya oleh iblis. Masa mudanya menjadi masa muda yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar hari ini apa ciri keluarga Kristen yang menjadi saksi Kristus. Sebelum Yesus datang kembali, Dia mengutus Roh Kudusnya di dalam kita supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Yang pertama, ciri keluarga Kristen yang menjadi saksi Kristus adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita semua percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Ada yang gak percaya kalau Roh Kudus itu gak ada? Nanti bisa digembalakan oleh Bapak Gembala ya. Bisa diajarkan kalau belum ngerti tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh penolong, roh penghibur, roh yang menyertai kita. Ketika kita tidak melihat secara fisik Yesus Kristus di depan mata kita. Tapi kita dapat merasakan kehadiran pertolongan dari Roh Kudus. Kita dapat merasakan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus. Sehingga wajib bagi anak-anak Tuhan, bagi keluarga-keluarga kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus harus mengurapi setiap kita. Pengurapan itu artinya kita diberikan keberanian untuk menghadapi segala kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus ada pada kita dan pengurapannya ada pada kita, menjadikan kita orang-orang Kristen yang terus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Menjadikan kita orang yang memiliki roh yang takut akan Tuhan. Menjadikan kita orang-orang yang mengasihi Yesus. Dan menjadikan kita orang-orang yang bisa berdampak untuk orang-orang sekitar kita. Bahkan Tuhan membuat setiap kita memiliki roh yang menyala-nyala. Tidak padam api Roh Kudus di dalam kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan setiap masalah. Tidak seturut dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Tapi apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ada satu keluarga di Alkitab. Keluarga Harun dan anak-anaknya. Mereka diurapi Tuhan. Mereka diurapi menjadi imam. Jadi kalau nanti baca Bapak Ibu di imamat, di situ ada berbagai-bagai pengurapan dari Tuhan. Pengurapan sebagai raja, pengurapan untuk seorang imam, ya. Nah, Harun diurapi dan anak-anaknya diurapi menjadi imam. Disinilah tugas Harun sebagai kepala keluarga untuk membawa istri dan anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran. Kasih poin 1 ya Pak. Untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam hal-hal yang baik. Bahkan menjadikan keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang sopan. Tuhan mengurapi secara khusus untuk Harun supaya memperlengkapi dia. Membawa anak-anaknya untuk mendampingi Musa.
membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dan Harun harus memiliki pengurapan ini karena akan memberikan dia keberanian untuk dia mengambil langkah keputusan untuk membantu saudaranya Musa. Ketika satu hari Harun ditugaskan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan bersama dengan anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak Harun ini mempersembahkan persembahan api asing untuk Tuhan. Artinya persembahan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, tapi anak-anak Harun ini kerjakan apa yang seturut dengan keinginannya. Dan ternyata saat itu anak-anak Harun itu sedang mabuk. Ya, setelah minum minuman keras gitu, minum minuman yang memabukkan, minum anggur terlalu banyak sehingga anak-anak Harun itu mabuk. Dan akhirnya api yang dikorbankan, persembahan yang korbankan untuk Tuhan, api itu keluar dan menyambar anak-anak Harun. Dan anak-anak Harun mati. Sejak itu Tuhan perintahkan kepada Harun, jangan pernah engkau menjamah anggur, supaya engkau tidak mabuk dan engkau tidak mati. Ini satu peringatan kepada keluarga Kristen. Bagaimana ketika kita memiliki keluarga yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka keputusan kita, langkah kita, hidup kita itu jadi asal-asalan. Hidup semau gue. Hidup tidak lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Benar Bapak Ibu mungkin hari Minggu datang ke gereja. Tapi apakah benar Bapak Ibu melakukan segala firman Tuhan? Ketika Bapak Ibu datang ke gereja, tapi Bapak Ibu masih menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan, menyimpan sesuatu kesalahan orang. Mungkin karena uang, mungkin karena hubungan dengan yang lain. Bapak Ibu jadi bertengkar dan tidak ada lagi rasa saling mengasihi dalam keluarga. Sehingga keluarga kita tidak lagi harmonis. Kematian bukan bicara tentang kematian fisik saja yang dialami oleh anak-anak Harun. Mungkin hari ini kematian rohani sedang dialami oleh keluarga kita. Kematian peran Roh Kudus mungkin sudah mati dalam keluarga kita. Mungkin kita sebut kita ya keluarga Kristen. Tapi gak pernah ada ibadah keluarga. Gak pernah ada mesbah keluarga. Gak pernah lagi ada orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk melakukan kegiatan rohani. Kalau mereka mau main, orang tuanya ya udah silakan main. Kalau hari Minggu mau tidur siang, ya udah silakan tidur sampai siang. Gak ada lagi ketegasan oleh orang tua untuk mendorong anak-anaknya itu pergi untuk beribadah. Gak ada lagi keputusan tegas dari kepala keluarga yang mengajak keluarganya untuk kita bersama-sama beribadah dan dipenuhi dengan Roh Kudus setiap waktu. Ini menjadi sebuah review dalam keluarga-keluarga kita. Apakah hari ini keluarga kita masih tetap dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah keluarga kita masih tetap ada dalam pengurapan Roh Kudus? Terlebih lagi ketika anak-anak muda hari-hari ini yang sedang dalam hubungan mungkin dengan pacar, apakah masih tetap ada dalam jalur kekudusan? Karena orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan berani untuk melakukan sesuatu yang kudus. Karena Tuhan menghendaki ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi kudus. Sebab firman Tuhan berkata, kuduslah engkau sebab aku kudus. Jadi anak-anak Tuhan, kuduskanlah hidup kita. Kuduskanlah pikiran kita, mata kita, hati kita, tangan kita. Ketika kita mau melakukan dosa dengan tangan ini, ingat, kuduskanlah tanganmu. Ketika mata ini memiliki keinginan-keinginan dunia yang menarik engkau, bilang Tuhan, kuduskanlah mata ini. Sebab seringkali seluruh tubuh ini bisa saja kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga apa yang kita mau itu kita lakukan, disitulah kekudusan keluar dari kehidupan kita. Tuhan mau hidup kita kudus.
perkataan kita kudus. Memang gak selalu kita bicara tentang firman Tuhan keluar dari mulut kita. Tapi janganlah ada caci maki keluar dari mulut kita. Janganlah ada kata-kata penghakiman kepada sesama kita. Janganlah kita emosi berlebihan di dalam keluarga kita. Janganlah ada kata-kata kasar di dalam keluarga kita. Marah boleh, tapi marah seperti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ketika engkau marah, masuklah ke kamar, diamlah, minta hikmat sama Tuhan. Supaya ketika engkau berhadapan dengan orang yang sedang bermasalah dengan engkau memiliki perkataan-perkataan yang bisa membangun orang tersebut. Kita kan beda, kita marah-marah, gak ada juntrungannya. Emosi, gak ada juntrungannya. Semakin kita dapat perlawanan, semakin kita gencar. Ya, maki-maki orang, marah-marah orang. Hari ini kita belajar, kita minta Roh Kudus aktifkan seluruh hidupku. Supaya ketika Roh Kudus aktif dalam hidupku, maka aku dan seisi keluargaku ada dalam kendali Tuhan. Keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di sana akan ada pengampunan. Banyak di antara anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengampuni. Kakak adik gak bisa mengampuni. Karena apa? Karena masalah bisnis. Karena gara-gara uang, kakak adik bertengkar dan jadi musuhan. Kakak adik yang musuhan, tapi ipar-iparnya ikut musuhan juga. Belum lagi antara suami dan istri. Karena ketidaksamaan pendapat bisa seringkali bertengkar dan bertengkar. Memang menyatukan pendapat itu memang sulit. Saya belajar harus bisa menyesuaikan diri dengan suami saya itu mungkin 5 tahun lebih selama saya menikah. Karena saya merasa, kok udah menikah pendapat kita gak pernah cocok gitu ya. Dan ternyata ketika saya pelajari sampai hari ini memang gak ada suami yang bisa cocok. Tapi kita harus mencocok-cocokkan, kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. 5 tahun pertama saya menikah dengan suami saya, ini ada saksinya. Ya, suami saya hadir. Ketika kita mau memutuskan sesuatu, dia punya pendapat A, saya punya pendapat B. Dia maunya A, saya maunya B. Menurut saya ini yang terbaik, menurut dia itu yang terbaik. Dan bertahun-tahun seringkali ketika kita diskusi bukan menghasilkan satu tujuan. Tapi yang ada malah bertengkar. Bertengkar terus, lama-lama saya hanya ngomong gini, terserah kamu gitu ya. Terserah kamu. Tapi terserahnya saya, ternyata saya menyimpan sesuatu yang membuat saya akhirnya saya hampir tawar hati. Dan satu hari suami saya peka dengan hal itu. Sampai akhirnya dia bilang begini, kalau keluarga kita begini terus, kita sama merasakan neraka bukan nanti, tapi sekarang katanya. Neraka di keluarga. Karena gak pernah cocok, gak pernah sependapat, gak ada yang mau mengalah, sama-sama merasa benar. Ya, banyak di antara kita gitu ya, sering merasa saya yang benar. Nah, itu yang terjadi dalam keluarga saya. Lalu akhirnya dia mengambil satu keputusan, sekarang begini, kamu harus mengikuti karena ini apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, waktu dia ngomong ajaran firman Tuhan, akhirnya saya gak berani menolak, saya gak berani membantah. Dan akhirnya suami saya ikut satu camp, wadah. Ya, nanti mungkin bapak-bapak di sini belum semua yang ikut wadah camp. Dia mungkin wadah pengajaran bagi seorang pria, BSK. Ya Pak Gem, Bapak sepanjang kehidupan. Bapak-bapak harus belajar walaupun sudah banyak tahu. Tapi belajar untuk mengendalikan hati. Belajar untuk mengendalikan diri. Nah sama, waktu itu suami saya masuk dalam sebuah camp. Di mana ada pelajaran seorang pria seperti apa. Dan saya masuk sebuah camp di camp wanita. Ketika kami pulang, kami cerita, kami dapat sesuatu. Dan kami bersepakat mulai hari ini kita harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus.
Kita harus mau dituntun oleh Roh Kudus. Dan saya mulai menyadari bahwa segala keputusan walaupun gak enak, saya belajar untuk mentaati otoritas seorang suami. Walaupun bertentangan dengan saya, tapi saya mencoba belajarnya, saya mencoba untuk menyesuaikannya. Dan puji Tuhan, hal itu pelan-pelan bisa kami atasi. Kalau enggak, mungkin pernikahan kami itu tidak sampai di usia 27 tahun. Mungkin hanya 5-6 tahun bubar gitu ya. Dan waktu itu memang saya belum menjadi seorang hamba Tuhan. Dan kita sepakat akhirnya untuk bisa melakukan segala firman Tuhan dalam keluarga kita walaupun sulit. Mengampuni terus-menerus itu sulit. Tetapi kami belajar untuk melakukannya. Saling menghargai itu sulit. Tapi kami selalu belajar untuk saling menghargai. Saling menerima apa adanya. Saling untuk bekerja sama, saling melengkapi sekalipun di antara kami ada keterbatasan, ada kekurangan. Tapi kami belajar sama-sama melengkapi dari kekurangan kami masing-masing. Dan lewat semua itu kami hari ini dipulihkan. Bersama dengan anak-anak kami bisa melayani. Dan kami bersyukur semua pasti karena peran Roh Kudus. Semua karena kami rindu Roh Kudus yang menuntun dan memimpin keluarga kami. Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, tidak ada kata terlambat ketika engkau merasakan hari ini, kok keluarga saya biasa-biasa aja, kok keluarga saya gini-gini aja, kok keluarga saya rasanya aduh udah hambar gitu ya. Tapi saya mau bilang, keluarga yang dipenuhi dengan Roh Kudus selalu ada kasih Tuhan yang baru. Tidak ada lagi rasa hambar, tidak ada lagi tawar hati, tidak ada lagi saling curiga. Tapi kita semua saling mempercayai karena kita tahu di mana ada Roh Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Hal yang kedua, ciri yang kedua, apa ciri keluarga Kristen yang menjadi saksi Kristus? Yang kedua, tadi peran Roh Kudus, sekarang peran kita, ya. Kita harus memperhatikan keluarga. Roh Kudus bekerja, kita juga harus bekerja. Jangan Roh Kudus bekerja terus kita diam gitu ya. Roh Kudus bekerja, kita yang bertindak. Memperhatikan keluarga. Ada 4 kelompok di dunia ini ya. Dalam keluarga itu merawat, mengarahkan, dan mendidik anak-anak. Jenis yang pertama adalah kelompok yang mampu memberikan keuangan yang cukup, tetapi tidak mampu memberikan waktunya terhadap keluarga atau anak-anaknya. Biasanya keluarga ini mapan, keluarga ini mampu dalam keuangan, sehingga mereka berpikir segala sesuatu bisa saya bayar. Asisten rumah tangga saya bisa bayar, supir saya bisa bayar, tukang kebun saya bisa bayar, tukang masak saya bisa bayar. Jadi dia menyerahkan anggota keluarganya kepada segala sesuatu pada keuangannya. Dan dia berpikir semuanya akan beres kalau keuangan saya mapan. Ini kelompok yang pertama ya. Dia berpikir yang penting anak saya bisa dapat mainan bagus. Tapi dia gak bisa punya waktu terhadap anak-anaknya. Dia gak bisa main sama anak-anaknya. Gak punya waktu untuk bercengkram bersama dengan keluarganya. Sibuk. Ya, Bapak Ibu di tempat ini ada yang seperti ini. Sibuk terus. Bapak Ibu kita harus belajar. Kita harus punya waktu untuk keluarga kita. Ya, jenis yang kedua, kelompok yang kedua ini tidak mampu mungkin dalam ekonomi, dalam keuangan dia gak mampu. Tetapi tidak mampu juga meluangkan waktu bersama-sama. Ini menyedihkan Bapak Ibu. Ya, sudah tidak mampu dalam ekonomi, mungkin pekerjaan sangat minim. Untuk bangkit dari ekonomi susah. Gak tahu latar belakangnya ya, mungkin nanti harus dicari tahu dulu ya. Kalau ada yang seperti ini, nanti bisa konseling sama Pak Gem lagi. Pak Gem banyak beban ya. Mungkin segala sesuatu. Kalau dia udah punya anak, dia harus titipkan anaknya sama orang tuanya. Dia harus kerja, pergi pagi, pulang malam, penghasilan pas-pasan. Ya.
Sulitnya untuk ketemu dengan keluarga karena harus kerja. Terus penghasilan mungkin kurang. Penghasilan gak cukup untuk sebulan. Tapi kalau dia gak kerja pun nanti gak ada penghasilan. Ini keluarga menyedihkan. Ya, jadi dia gak punya waktu buat anak-anaknya, buat keluarganya. Tapi dia menghabiskan waktu juga untuk bekerja. Tapi penghasilan pun gak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan. Ya, inilah yang sering terjadi, yang kita lihat dan kita sebut dengan kemiskinan. Ya, ini menyedihkan. Jenis kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak terlalu mampu dalam ekonomi, tetapi mampu memberikan waktu. Nah, kelompok ini biasanya orang tua bisa antar anak-anak sekolah, punya waktu untuk antar mereka ngeles, bisa bawa keluarga berlibur walaupun dengan budget minim, ya. Terus bisa makan bersama di dalam keluarga, di rumah bisa main bersama. Mereka bisa baca bersama, mereka bisa berdoa bersama-sama, mereka bisa bercerita sama-sama. Ya. Penghasilan ekonomi sedang-sedang aja, tapi mereka punya waktu. Nah, ciri yang ketiga ini, jenis yang ketiga ini biasanya mereka bisa menempatkan pasangan anak-anak itu di hati mereka. Orang tua itu akan tahu siapa yang sudah buat anak-anaknya tuh bisa ketawa. Orang tua ini juga tahu siapa yang bisa buat anak-anak mereka itu sedih dan menangis. Kenapa? Karena mereka ada di hatinya. Keluarga itu ada di hatinya. Jadi ketika seorang mengerti dan punya waktu bersama dengan anak-anak dan pasangannya, itu membangun satu emosi yang luar biasa. Emosi yang baik maksud saya ya. Emosi keterikatan satu dengan yang lain. Nah, ini kelompok yang ketiga. Yang keempat, kelompok yang mampu memberikan fasilitas dan bersedia memberikan waktu serta perhatian bersama dengan keluarga. Nah, inilah keluarga yang ideal. Ya, mungkin tidak terlalu kaya, tapi cukup. Ya, waktu mau beli sesuatu cukup. Waktu mau beli sesuatu lagi bisa gitu ya. Jadi berkatnya pas butuh, pas ada. Ya, ini keluarga yang ideal. Sehingga dikatakan bahwa mereka tidak hanya memberikan fasilitas, tetapi mereka juga bisa memberikan perhatian yang berlimpah kepada pasangan, kepada anak-anak. Dan kelompok ini tidak banyak. Nah, mari kita review keluarga kita masing-masing. Dari 4 kelompok ini, di manakah keluarga kita berada? Menjadi saksi Kristus dimulai dari keluarga kita. Menjadi saksi Kristus harus bisa mencerminkan firman Tuhan dalam keluarga kita. Dari keempat kelompok ini mungkin kita pelajari secara pengetahuan. Tetapi kita harus memperhatikan keluarga kita. Kita gak boleh lupa kalau kita punya keluarga. Jangan terlalu cuek. Jangan terlalu mengabaikan sesuatu yang menurut kita itu gak penting buat kita. Tapi itu penting buat pasanganmu. Itu penting buat anak-anakmu. Hari ini kita belajar bagaimana keberadaan kita dalam keluarga kita saat ini. Apakah kita kaya secara ekonomi tapi kita miskin waktu dengan anak-anak. Ada bapak-bapak yang enggan main sama anaknya. Minggu lalu di gereja yang saya gembalakan itu ada komsel pasutri. Lalu adalah sharing dari seorang bapak. Bapak ini berawal dari keluarga yang sangat susah katanya. Dengan tekad dia berjanji ketika dia menikah dia gak mau anak-anaknya susah. Dia berusaha menyekolahkan anaknya yang terbaik. Dia berusaha membawa anak-anaknya menikmati apa yang dulu dia tidak nikmati. Baik gak? Baik. Lalu ketika apa yang dia rindukan ini, dia dapat satu pekerjaan yang bagus. Dia punya keterampilan yang bagus. Lalu mulailah dia bekerja di perusahaan itu.
Dan tanpa disadari bosnya itu sangat suka dengan dia. Lalu dia bisa dipakai sampai lembur. Pulang larut malam. Belum lagi tiba-tiba ada kenalan dari perusahaan itu yang minta tolong untuk memperbaiki mesin gitu ya. Lalu dia semakin hari semakin terjerat dengan pekerjaan-pekerjaannya. Dan tidak ada hari libur. Bahkan dulu hari Minggu pun dia tidak ke gereja. Karena dia harus mengejar apa yang menjadi targetnya. Memang dia kebeli rumah. 1 rumah, 2 rumah, kendaraan. Tetapi ketika kemarin Komsel Pak Sutri, di situ curahan hati istrinya itu keluar. Yang selama ini kami lihat keluarganya baik-baik aja. Yang kami lihat saat ini keluarganya bahagia. Ternyata di Komsel itu tidak seperti apa yang kita lihat. Ternyata istrinya itu merasa sesuatu yang hilang dalam keluarga. Yaitu keberadaan suaminya. Keberadaan papa buat anak-anaknya. Istrinya bilang suaminya itu sangat sibuk. Bahkan main sama anak pun udah gak ada waktu. Kadang dia sibuk bekerja dengan handphonenya. Dia harus urusin urusannya. Ketika anaknya ajak main, dia udah lelah. Gak ada waktu buat anaknya, gak ada waktu untuk istrinya. Dan istrinya itu waktu menceritakan itu sampai menangis. Dan saat itu mungkin suaminya baru tersadar. Dia berpikir dia ingin menyenangkan istri dan anak-anaknya. Dengan apa yang dikerjakannya, dengan materi. Tapi ternyata buat istri dan anak-anaknya, materi yang diterima tidak sebanding dengan kebutuhan yang ingin dia rasakan seperti keluarga-keluarga yang lain. Papanya bisa main sama anaknya, papanya bisa berlibur, papanya bisa makan bersama-sama, papanya bisa main dengan anak-anaknya di rumah, papanya bisa bercerita dengan anak-anaknya di rumah, dan itu tidak didapatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat sharing ibu ini, mari kita belajar punya waktu untuk keluarga kita. Perhatikan mereka, jangan sampai generasi di bawah kita itu dimuridkan oleh dunia ini. Jangan sampai generasi anak-anak kita menjadi generasi yang tidak takut akan Tuhan. Jangan sampai generasi anak-anak kita hilang dari pengendalian Roh Kudus. Sebab pergaulan anak-anak remaja saat ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Satu hari saya dengar cerita dari anak saya, temannya itu mulai pacaran. Lalu si cowoknya itu minta foto pacarnya yang perempuan ini, buka baju, buka pakaian dalam, tolong foto ke dia. Dan itu difoto. Ya. Anak remaja loh, belum SMP, kelas 6 SD. Dan ini terjadi. Saya sedih mendengar itu. Kenapa? Karena yang diceritakan itu saya kenal. Bagaimana dengan kita yang kalau kita tidak mendidik anak-anak kita dengan roh yang takut akan Tuhan. Mereka dimuridkan oleh apa yang mereka lihat dari media saat ini. Kalau kita tidak mengarahkan dan mendidik mereka secara mental, rohani, spiritualnya, ya, karakternya, maka rusaklah generasi anak-anak kita. Mari Bapak Ibu mulai perhatikan keluarga kita. Jangan kita biarkan anak kita mungkin main, ya udahlah dia kemana main terserah lah, yang penting dia pulang. Kita harus kenal teman dari anak kita. Kita harus perhatikan bagaimana cara hidupnya. Cara dia sekolah, cara dia bergaul, komunikasilah jawabannya. Ya, komunikasi adalah alat yang paling baik antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa mengendalikan mereka, memperhatikan mereka dengan Roh Kudus yang ada pada kita. Bapak Ibu, sebagai perenungan, mari kita mulai dari keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi saksi Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga keluarga kita dipulihkan, saling mengampuni, saling mengasihi, saling mengubahkan satu dengan yang lain. Karakter-karakter yang buruk mulai kita ubah. Karena ketika ada Roh Kudus akan mengubahkan karakter kita yang buruk.
Sehingga saat kedatangan Yesus kembali ke dunia ini, Dia dapati kita sebagai hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang sudah dipulihkan, hamba-hamba yang diberkati. Dan kita semua tidak ada satupun yang tertinggal, kita semua terangkat ke surga. Amin. Puji nama Tuhan, mari setiap kita siapkan hidup kita untuk lebih lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita menjadi orang yang gagal. Tanpa Roh Kudus kita mudah kecewa. Tanpa Roh Kudus kita akan jalan kebingungan. Tanpa Roh Kudus kita akan menjadi orang-orang yang rusak. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi bersama dengan Roh Kudus hidup kita menjadi saksi. Bersama dengan Roh Kudus orang-orang diberkati oleh apa yang kita kerjakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang WL Singers boleh maju ke depan. Kita naikkan satu pujian. Rohmu yang kudus penuhiku. Mari kita tundukkan kepala, kita nggak perlu lihat ke kanan dan ke kiri. Karena saat ini Tuhan mau berperkara setiap kita. Adakah setiap keluarga yang masih hidup terus menerus dalam pertengkaran? Adakah keluarga yang masih memiliki pemikiran masing-masing? Masih adakah keluarga kita yang sangat tidak memiliki waktu untuk keluarga kita? Hari ini minta Roh Kudus. Dia sangat memampukan kita, memiliki keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita bisa. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita diubahkan. Rohmu yang hidup penuhi setiap kami. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari semua kita buka hati di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kita, supaya hidup kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, menjadi saksi Kristus. Yes. Seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Biar musik saya
saja menaikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari ini. Ketika engkau datang di tempat ini dan engkau merasakan jamahan kuasa Roh Kudus, jangan tahan. Karena Roh Kudus ingin bekerja, Dia ingin aktif dalam hidupmu. Sehingga hidupmu mengalami hidup yang baru, hidup yang diperbaharui. Engkau memiliki keberanian untuk hidup kudus. Engkau memiliki keberanian untuk hidup sopan. Engkau memiliki keberanian untuk hidup dalam perbuatan yang baik. Karena Yesus sudah menyelamatkan setiap kita. Dia pergi naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan satu hari nanti Dia akan datang kembali menjemput kita. Namun saat ini, saat di masa-masa kita menanti kedatangannya, Kristus ingin hidup dan keluarga kita dipulihkan. Diawali dari keluarga kita. Mari sama-sama katakan, Tuhan, pulihkan keluargaku. Lebih lagi, penuhi keluarga kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sanggup melewati setiap tantangan, pergumulan, sakit penyakit apapun juga bersama dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kami sanggup menjadi orang-orang yang memperhatikan keluarga kami. Tidak lagi mengabaikan mereka. Tidak merasa keluarga kami ya udahlah itu keluarga yang Tuhan berikan untuk kami. Tetapi hari ini kita harus mengerti ada tujuan ketika kita ditempatkan di keluarga kita masing-masing. Hari ini ketika itu yang menjadi doamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mulai saat ini Engkau yang ambil alih seluruh kehidupan mereka. Mereka yang rindu keluarga mereka mengalami sesuatu yang baru. Pembaharuan yang baru. Roh Kudus yang melawat. Roh Kudus yang memampukan. Menjadikan mereka orang-orang yang berani melakukan pembaharuan dalam keluarga mereka. Kami percaya Tuhan ketika mereka berani memulainya dari keluarga mereka masing-masing. Ketika mereka keluar di dunia pekerjaan, di dunia pelayanan, di lingkungan dan pergaulan mereka. Mereka tetap menjadi saksi Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Perbuatan mereka tidak bercelah, karakter mereka memuliakan nama Tuhan. Dan semakin hari mereka semakin serupa dengan gambar Kristus. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sanggup menolong mereka saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan penghiburan, pertolongan. Dan Engkau juga yang sanggup memberikan kesembuhan. Hati mereka yang luka, sakit secara fisik, sakit secara rohani, Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang mentahirkan saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau buka hati kami dan membiarkan Roh-Mu bekerja buat setiap kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Apa kami naik di altar-Mu yang kudus pagi hari menjelang siang ini. Kami datang, kuduskan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni ketidakmengertian kami. Hari ini kami tahu Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian. Untuk kami boleh semakin hari, semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Ampuni setiap kami Bapa, kalau kami menyimpan kesalahan orang lain. Dan kami mau melepaskan pengampunan itu kepada setiap mereka yang sudah mengecewakan kami. Kami mau ubah seluruh kehidupan kami. Kami mau lepaskan berkat kepada setiap orang-orang yang sudah memberkati kami. Dan kami percaya Bapa, pemulihan terjadi ketika hati kami dipulihkan hari ini. Terima kasih Roh Kudus, jamah setiap jemaat yang hadir. Dan firman Tuhan ini ketika kami lakukan, kami berbahagia. Terima kasih Bapa, berkati juga
Bapak Gembala, Bapak Pendeta Immanuel Gatot bersama dengan istri, tim penggembalaan. Bapak beri kesehatan, kekuatan, hikmat, wibawa ilahi daripadamu turun atas hambamu ini. Sehingga pelayanannya semakin hari semakin luar biasa. Pelayanannya semakin hari menjadi berkat. Jiwa-jiwa ditambah-tambahkan. Tempat ini akan menuai jiwa-jiwa oleh karena penggembalaan hambamu ini. Berikan kerendahan hati, kasih Tuhan sehingga semua di tempat ini boleh saling mengasihi dan melayani Engkau sampai Yesus datang kembali menjemput kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini? Saya yakin setiap dari kita diberkati Tuhan karena firman Tuhan ya dan amin dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, akan membawa perubahan, pemulihan di dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Suli untuk pelayanannya pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati beserta dengan suaminya juga. Terima kasih. Oke, setiap dari kita mari kita siapkan hati dan diri kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengajak setiap jemaat Tuhan kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu baik dan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam kami, Engkau pimpin kehidupan kami. Biarlah setiap langkah demi langkah kami ke depan Tuhan, kami semakin hidup sesuai dengan rancangan dan panggilan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan Tuhan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap dari kami semua Tuhan memberikan dengan penuh sukacita untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk pelayanan-Mu Tuhan, dan biarlah nama-Mu Tuhan selalu dipermuliakan Tuhan. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sama-sama kita katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia.
katakan nyanyi baginya. Terima kasih jemaat Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kami dari GBI Sungai Yordan ingin menyambut Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada siang hari ini? Bisa minta kesediaan sebentar untuk mengangkat tangan? Apakah ada yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini? Belum ada? Oke, belum ada. Mari jemaat Tuhan kita ajak teman-teman kita semua, saudara keluarga kita untuk hadir bersama-sama bergabung dalam ibadah kita. Oke, jemaat Tuhan kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Boleh kasih shalom dulu kiri kanan depan. Oh ya maaf. Sorry ada pengumuman. Mohon maaf saya kelupaan. Oke, silakan multimedia. Tuhan terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas bersama saya. Shalom jemaat Tuhan terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas bersama saya, Valeri Jurita. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa untuk beribadah di minggu mendatang. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 30 Mei 2024 via Zoom jam 7 malam dengan tema Yohanes 13 dengan pengajar PDP Angga Sunjaya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Tripena. PPW bulan depan akan diadakan pada tanggal 5 Juni jam 7 malam via Zoom dengan tema Masuk Dalam Kemuliaannya. Informasi mengenai PPW dapat menghubungi Ibu Eva Sarah. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang udah benar-benar berakhir ibadahnya. Mohon maaf. Silakan jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kasih shalom dulu kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita naikkan pujian ini, kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertata Tuhan, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Kau Yesus Tuhan Raja kami, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau
kasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.